Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala, Ibu Weti. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara desiminasi atau implementasi tentang budaya positif yang kebetulan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ditugaskan untuk mendesiminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat beriring salam maka kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu, saya haturkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jikalau hari ini waktunya tersita yang seharusnya pulang dengan cepat. Saya tahan dulu gitu ya. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu untuk mendengarkan dan menerima apa yang akan saya sampaikan. Sebenarnya Bapak Ibu, saya ditugaskan ini bukan berarti saya sudah paham betul-betul, bukan berarti saya sudah pintar mengenai budaya positif ini, tetapi ingin berbagi, sharing lah dengan Bapak Ibu. Atau mungkin sebenarnya Bapak Ibu yang lebih paham tentang apa itu budaya positif. Baik. Saya Weti Sri Nuryani Jamila, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Kota Waringin, Kabupaten Bandung. Alasan saya menyampaikan itu adalah yang pertama itu sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak. Yang kedua, berbagi ilmu, misalnya sharing ilmu ya, karena ilmu itu kalau kita berikan kepada orang lain akan bertambah bukan berkurang. Apalagi kalau ilmu yang kita berikan kemudian yang orang lain lakukan, laksanakan apa yang kita sampaikan, insya Allah itu menjadi investasi kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian mudah-mudahan ini adanya kerjasama dan kolaborasi dalam menciptakan budaya positif sekolah. Jika kita sama-sama paham betul tentang seperti apa budaya positif sekolah, tentunya kita dalam menjalani dan melaksanakan kegiatan budaya positif ini akan seiring sejalan dan sama-sama paham dan mengerti seperti apa itu budaya positif. Baik. Nah, sebagai pengantar, saat ini saya sampai di pembagian akhir modul 1.4. Aksi nyata berupa implementasi konsep inti materi dalam modul budaya positif. Nah, ini modul saya sebagai guru penggerak ini, calon guru penggerak angkatan 7, sebenarnya sudah modul 1 ya. Modul 1.1 itu tentang konsep Ki Hajar Dewantoro, filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Yang keempat baru budaya positif. Saya sudah pada tahap budaya positif. Nah, diharapkan dalam modul budaya positif ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu keterkaitan konsep budaya positif dengan materi
modul sebelumnya agar kita diharapkan dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu mengenai modul 1.1, 1.2 dan 1.3 sebelum ke budaya positif, karena ini adanya kaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Nah, ini kaitannya. Budaya positif dapat terbentuk, tercipta jikalau kita sudah paham betul apa itu filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan, kemudian bagaimana nilai dan peran guru penggerak. Walaupun di sini nilai dan peran guru penggerak, tetapi pada dasarnya untuk kita semua sebagai guru atau pendidik. Yang ketiga tentang visi guru penggerak atau visi sekolah juga, dan sehingga terciptalah budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu sebagai pengantar saya akan menyampaikan tujuan pendidikan yang dirumuskan sebagai filosofi pendidikan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun itu apa ya Bapak Ibu? Mengarahkan, membimbing, ya gitu ya, membimbing, mengarahkan, memandu istilahnya ya gitu. Memandu agar si anak selamat dari hal-hal yang negatif gitu ya. Itu sehingga dia menjadi manusia yang seutuhnya. Dia tidak hanya untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan sebagai dia sebagai individu, juga bisa diterima di masyarakat. Itu yang kita harapkan. Baik. Nah, Bapak Ibu, nah ini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai bahwa guru harus berpihak pada murid. Kalau istilah sekarang ada istilahnya menghamba, tapi hamba di sini bukan atas hamba antara manusia dan Tuhan, bukan ya. Menghamba itu artinya berpihak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid, berpihak pada murid, sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang saya sampaikan tadi, sehingga dengan menuntun dan sesuai dengan kodratnya bisa menumbuhkan karakter positif yang lebih kuat. Nah, itu sesuai dengan filosofi trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Suntulodo, Imadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Nah, kita sebagai among, istilahnya among itu sebagai yang membimbing atau ya, among ya, membimbing gitu ya, harus menjadi seorang tauladan. Makanya ada istilahnya guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Ada istilahnya guru mah tidak pernah salah, padahal namanya guru juga sama manusia. Nah, karena saking guru itu sebagai tauladan, sebagai contoh. Kalau kita melakukan hal yang positif, tentunya anak pun akan mengikuti hal yang positif. Begitupun kalau seorang guru juga melakukan hal yang negatif, tentunya akan ngikutin juga gitu ya. Itu Ingarso Suntulodo sebagai tauladan, sebagai contoh gitu ya. Imadya Mangunkarso di tengah memberi bimbingan gitu ya. Tutwuri Handayani di belakang mendorong gitu ya. Itu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menghormati, memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, Ingarso Suntulodo, membangun semangat, Imadya Mangunkarso, dan memberikan dorongan Tutwuri Handayani. Itu bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, dengan demikian visi diri atau visi guru harus sejalan dengan pemikiran yang Ki Hajar Dewantoro tadi sampaikan ya.
gitu ya. Gitu kita kalau anak sudah dekat dengan kita dengan penuh rasa kasih sayang, karena hati bisa disentuh dengan hati lagi. Kalau kita memperlakukan anak dan kasih sayang, anak pun akan timbal balik ke kita juga sayang. Gitu. Ya, istilahnya hati disentuh dengan hati lagi. Ya, gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara pun mengibaratkan bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan pada anak, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Nah, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai, ditanam oleh si petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan penyerahan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Ya, jadi istilahnya kita sebagai petani, pendidik sebagai petani, semainya itu sebagai sekolah dan bibitnya sebagai diibaratkan atau dianalogikan sebagai bibit jagung. Nah, meskipun bibit jagung itu jelek, tetapi disemai dengan penuh kasih sayang, kemudian dengan takaran dan dengan bahan-bahan yang cukup sesuai, kemudian sesuai dengan kebutuhan si biji tersebut, insya Allah akan tumbuh dengan baik. Atau sebaliknya, meskipun biji jagung itu semai bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang, tidak ada air, tidak ada perhatian dari si petani, tentunya tidak akan tumbuh dengan subur. Yang lebih idealnya apa? Dari si petaninya, dia pintar, tahu cara mengolah tanamannya ke bibitnya, kemudian lahannya juga subur dan bagus, si bibitnya pun berkualitas tinggi. Itu yang ideal. Tetapi itu susah ya, jarang yang tidak seperti itu. Nah, minimal sebelum kita mengharapkan bibit yang bagus, kitanya dulu yang lebih berkualitas. Minimal kita tahu takarannya seperti apa, harus seperti diapakan anak ini, kemudian potensinya itu seperti apa. Nah, itu yang lebih bagus. Ya, sehingga diharapkan dengan kita sebagai petani tahu cara menyemainya, tahu cara merawatnya, diharapkan padi itu tumbuh dengan baik sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan semua orang. Begitupun siswa kita diharapkan sesuai dengan harapan bangsa, gitu ya. Itu dianalogikan. Nah, baik. Nah, yang kedua itu yang ada di modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai berpihak terhadap murid. Yang kedua, saya 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Walaupun di sini nilai dan guru penggerak, tetapi di sini sebenarnya untuk kita sebagai guru dan peserta didik. Ada nilai yang harus kita miliki dalam menuntun anak itu. Ada yang pertama, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid tentunya satu, kita harus mengetahui kebutuhan murid, karena kemarin sudah bilang bahwa murid itu individu yang unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda, beraneka ragam, gitu. Sesuai dengan apa yang kita, sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian kita harus memiliki nilai kolaboratif, kolaborasi, ya, kolaborasi antara teman, kolaborasi dengan teman sejawat, ataupun bisa berkolaborasi hubungan baik dengan atasan ataupun dengan masyarakat. Itu yang harus ada dimiliki oleh seorang guru. Tidak hanya guru penggerak juga ya. Jadi harus kolaborasi, hubungan baik, relasi istilahnya. Hubungan baik itu akan berdampak ke masa atau ke karir kita juga. Yang ketiga, inovatif. Nah, diharapkan seorang guru atau guru penggerak memberikan inovasi atau inovatif, sesuatu yang hal yang baru, sesuatu yang belum ada dan menjadi ada dan bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian memiliki
Jadi mandiri di sini tidak berdiri di kakinya sendiri. Nah, Bapak Ibu alhamdulillah sudah memiliki nilai mandiri. Contohnya apa? Sekarang dengan pandemi, mau tidak mau kegiatan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi itu jarang ya diadakan. Nah, dengan kemandirian kita mencari informasi bagaimana cara pembelajaran yang baik, mencari literatur di YouTube, di Google. Nah, itu termasuk mandiri juga. Kemudian reflektif ini refleksi, artinya mengkaji diri sendiri, apa ya kekurangan saya, kira-kira setelah saya mengajarkan pada anak-anak, apakah anak-anak paham atau apakah anak-anak bisa ya atau tidak ya, itu refleksi. Jadi introspeksi diri itu ya. Kemudian peran guru penggerak, tidak hanya guru penggerak, peran seorang guru itu menjadi kepemimpinan pembelajaran. Kemudian coach bagi guru lainnya. Coach di sini tidak hanya dia sebagai mentor, tidak sebagai yang mengajarkan, tetapi saling apa yang bisa saya bantu. Kemudian solusinya pun misal ada teman gimana nih kelas 4 ini cara belajarnya susah, dia susah cari akar permasalahannya kenapa dia tidak bisa. Sama-sama dicari tahu permasalahannya, itu coach bagi guru yang lain. Kemudian kolaborasi, kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Ya. Nah, kemarin saya juga belajar tentang visi guru penggerak. Visi itu gambaran masa depan. Nah, dalam supaya suatu hal itu bisa tercapai, supaya tujuan itu bisa sukses sesuai dengan harapan, kita harus ada visi. Kemarin saya sudah belajar tentang visi guru penggerak yang merumuskan visi pribadi mengenai murid dan bagaimana sekolah berpihak pada murid di masa yang akan datang. Itu dengan melakukan penerapan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Bagja di sini seperti Sunda ya, bagja. Nah, sebenarnya singkatan bagja itu. B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Sebenarnya itu bagja itu ya singkatan. Nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi seperti apa kalau kita memiliki visi melalui tahapan bagja. Nanti kita belajar di lain waktu, karena di sini yang kita fokus sebenarnya budaya positif, tentang budaya positif. Nah, di kesimpulannya, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tentunya tidak bisa terlepas dari pembiasaan budaya positif di sekolah. Dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Baik. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif itu nilai-nilai, apalagi keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif dimulai dari disiplin positif, dan ini harus datang dari sendiri, tidak dari karena orang lain, tetapi dari internal dari kita sendiri. Karena kalau dari diri kita sendiri, budaya positif tertanam dari diri kita sendiri, itu akan lebih kuat, lebih tertanam dan lebih bermakna dan sepanjang hayat. Beda dengan karena ada dari luar, karena si A, karena si B saya melakukan hal ini, itu tidak akan dampaknya itu jangka pendek, tidak akan jangka panjang. Pengaruhnya itu, dampaknya itu tidak akan lama kalau kita melakukan hal yang positif karena orang lain. Ya, jadi harus dari dalam. Nah, membentuk disiplin positif di lingkungan kelas diperlukan keyakinan kelas. Kalau kita kan selama ini peraturan
nanti ada istilah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sebelumnya itu kesepakatan kelas, tapi seiring dengan waktu kita berubah menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah adanya keyakinan kelas, akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta memotivasi diri. Gitu, nanti akan diperjelas lagi lebih mendalam tentang keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, strategi untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu yaitu pertama, disiplin positif. Disiplin dalam diri yang memiliki motivasi yang internal atau di dalam diri, bukan dengan orang lain, di mana seseorang mampu menggali potensi diri untuk dunia berkualitas. Itu disiplin positif. Yang kedua, nanti kita budaya positif itu dari kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan, baik guru atau siswa, adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, power. Nah, nanti juga ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kemudian posisi kontrol. Di sini bagian dari disiplin yang dapat menuntut murid ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, yang lebih bagus itu manajer. Yang kelima, keyakinan kelas. Itu nilai-nilai kebajikan, kebajikan universal yang disepakati bersama untuk terciptanya lingkungan yang positif. Nah, itu dan menciptakan. Nah, konsep kunci dalam budaya positif itu satu, adanya perubahan paradigma atau pola pikir dalam belajar, disiplin positif. Nanti kita akan ada 7 ya, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, itu sehingga bisa budaya positif dapat tercipta dengan baik. Baik. Nah, mengenai perubahan paradigma pembelajaran, perubahan paradigma dari waktu ke waktu tentunya akan berubah sesuai dengan perubahan zaman atau kurikulum ya. Perubahan zaman disesuaikan. Nah, kalau dulu diberitahu sesuatu ya, bukan diberi tempe, diberitahu, oh ini, yuk kerjakan, nah itu, ini, itu. Jadi si anak tidak berpikir. Kalau sekarang mencari tahu, jadi mencari tahu sendiri, apakah itu dari literatur, dari YouTube, Google, jadi dia cari tahu dulu, jangan dikasih tahu dulu. Kalau yang sekarang, itu kemudian guru sebagai sumber utama. Kalau dulu paradigma bahwa guru tuh paling pintar, paling tahu, gitu. Sehingga metodenya ceramah terus, karena dianggap bahwa guru yang paling tahu, gitu. Nah, sekarang berbasis aneka sumber belajar. Jadi diharapkan kita itu hanya guru sebagai fasilitator saja, membimbing. Dibiarkan anaknya mencari tahu sendiri, mencari sumber sendiri, mencari. Kita hanya fasilitas. Apakah dia mau mencari di perpustakaan kah, atau dari YouTube kah, atau dari mana, gitu ya. Kemudian kalau dulu tekstual, sekarang pendekatan ilmiah. Kalau dulu berbasis konten, sekarang berbasis kompetensi atau kemampuan. Karena anak tadi tahu bahwa anak itu memiliki potensi yang terkenal. Jangan salah, dianggap kita kelas itu belum bisa Bu, padahal sebenarnya punya potensi. Gali dulu, sebelum kita kasih tahu tuh gali dulu kemampuan anak. Kalau dulu parsial atau pisah-pisah, sekarang holistik atau terpadu. Kemudian jawabannya tunggal,
sekarang kalau dulu jawabannya A aja atau B aja atau itu aja. Kalau sekarang tidak. Jawaban itu bisa bermacam-macam tergantung pemikiran dia. Mungkin si A sama tujuannya ke situ, tapi si A cara jawabnya begini, si B jawabnya begini. Tidak apa-apa, itu merupakan istilahnya punya potensi yang terkembangkan. Di jawaban itu bisa multidimensi, berbagai macam jawaban. Yang penting kita tahu, oh si anak berarti sudah paham menujunya ke sana. Verbalisme, nah sekarang keterampilan aplikatif. Ya, itu perubahan paradigma pembelajaran. Nah, pergeseran paradigma belajar abad 21. Dulu, sekarang informasi ya, desinformasi tersedia di mana saja, kapan saja. Tergantung kitanya mau tidak mencarinya, gitu ya. Informasi kalau dulu berita si A tentang ini tuh lama keterimanya. Oh sekarang viral langsung. Ya, baik yang positif atau negatif. Oh yang berita-berita hoax banyak sekali mana-mana. Nah, informasi tersedia di mana saja, kapan saja. Model pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi si anak dulu yang mencari tahu, baru kita hanya membimbing atau mengarahkan kalau anak salah dalam mempersepsikan sebuah suatu kegiatan atau pembelajaran. Kemudian ciri abad 21 itu komputasi, lebih cepat memakai mesin. Ya, sekarang banyak sekali. Kalau dulu tulis tangan, RPP juga. Sekarang tulis kaki. Sekarang ngeprint bisa, gitu ya. Lebih cepat memakai mesin. Anak-anak tuh sebenarnya harusnya kita karena fasilitasi ya disesuaikan. Nah, pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Kemudian otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin. Model pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Kemudian komunikasi, ciri abad 21 komunikasi dari mana saja sudah ya tadi. Yang pembelajaran mengenal pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Kolaborasi ini berarti ya. Pembelajaran mengenal pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Sekap dulu itu istilahnya kompetisi. Sekarang itu bukan kompetisi tapi kolaborasi. Saling memenuhi kekurangan masing-masing, saling melengkapi. Kalau sekarang kolaborasi. Kompetisi bisa tapi bersaingnya secara sehat. Tetapi sekarang itu lebih tekankan ke kolaborasi atau saling mengisi kekurangan, gitu ya. Kolaborasi, kolab. Nah, disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin apa yang terbayang di benak kita? Peraturan ya. Tidak apa lagi? Iya, aturan, gitu ya. Oh, yang kaku kesannya gitu ya. Nah, tata tertib. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Disiplin, udah teh dihukum, karena tertib dihukum, gitu ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Misal anak yang kesiangan dalam olahraga tapi dihukum. Nah, itu bukan itu kalau bisa alternatif terakhir. Kadang kalau dulu bersihkan WC atau lari atau berdiri di lapangan sampai panas-panasan. Nah, itu sebaiknya dihindari walaupun boleh tapi di akhir kalau tidak ada jalan terakhir. Sebaiknya kita tanamkan ke anak agar anak yang sadar sendiri dan mencari solusinya sendiri.
Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Rata-rata yang terdakwanya itu tidak nyaman ya kalau disiplin itu, ya. Nah ini kalau hukuman itu identiknya dengan identik gagal, gitu ya. Karena hukuman itu biasanya identiknya dengan sesuatu yang menyakitkan. Apakah itu menyakitkan dari segi fisik maupun dari segi psikis? Kamu teh dasar gitu. Walaupun si anak diam, tapi mungkin dari segi fisik kita tidak menghukum jebret betul, tidak terlihat. Nah mungkin dari hati itulah, yang hati itu justru lebih berbahaya daripada hukuman dengan fisik. Hukuman fisik mungkin bisa, kalau terluka bisa diobati, tapi kalau hati yang sudah terluka itu bisa menjadi dendam. Itu. Nah hukuman. Kalau ini disiplin itu identitasnya berhasil atau kesuksesan. Sanksi atau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tetapi nanti kalau dengan restitusi, nanti kita belajar, merupakan pilihan si anak, pilihan. Mau jadi anak apa? Mau sukses ataukah kalau anak merokok, apakah mau sehat atau tidak sehat? Sehat, Bu. Berarti harus apa? Berarti tidak boleh merokok, Bu. Nah, itu pilihan dia. Itu pilihan. Itu namanya restitusi. Kalau sanksi itu sesuatu yang harus terjadi ya, sanksi. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Gitu ya. Kalau hukuman itu mungkin waktu itu si anak minta dicarikan secara psikis. Itu waktu itu saja mungkin nurut ya. Tetapi akan ada tidak kenyamanan, terenak oleh guru, kemudian bagi teman-temannya dicarikan depan teman-teman. Karena jangan salah, anak-anak itu memiliki harga diri. Apa buktinya? Kalau anak kita di rumah depan teman-teman dicarikan, pasti melompat teman-teman. Itu teh kan dia merasa harga diri dia tercemar lah misalnya gitu. Jadi sebaiknya ini kita hukuman itu dihindari, gitu ya. Korban mendapat misal ada dua, kalau dari ini apa? Dari sanksi atau konsekuensi karena ini tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek saja, waktu itu saja. Karena menyadari memang sudah aturannya. Waktu itu saja dia merasa tidak nyaman, tapi udah sesudahnya si anak merasa memang sudah aturannya seperti itu, bahwa kita itu harus datang tepat waktu. Kemudian bahwa saya itu tidak boleh melakukan hal yang jelek. Menyadarilah pada saat itu jangka pendek, tidak nyamannya jangka pendek. Tetapi kalau dengan restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Berarti saya itu mulai sekarang harus lebih disiplin, mulai sekarang harus melakukan hal-hal yang baik. Agar apa? Agar saya menjadi individu yang disenangi oleh guru, disenangi oleh teman, dan saya pun menjadi anak yang sukses, gitu ya. Kemudian kalau ada yang dua orang yang berselisih paham, korban mendapatkan keadilan, si korban pasti kan dibela oleh guru, tetapi si ini terdakwa merasa tidak nyaman jangka panjang, gitu ya. Murid akan tidak nyaman, dan kalau restitusi itu murid mendapatkan penguatan. Baik, itu sebagian dari ini tentang perbedaan. Nah, disiplin positif dan dari positif manusia menurut Dean Wilson itu perilaku manusia didorong oleh 3 jenis motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan mungkin dia tuh, atau hukuman, ataukah mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau menghargai diri sendiri, atau 3 motivasi intrinsik mulai karena seseorang atau menghargai diri sendiri, gitu. Di perilaku manusia itu ada 3 modelnya. Saya mengerjakan PR karena supaya tidak dihukum oleh ibu bapak guru. Itu mungkin jangka pendek, waktu itu saja.
supaya saya ke depannya menjadi orang sukses. Nah, itu yang lebih bagus. Ini dorongan manusia itu ada 3 macam. Saya itu mengerjakan PR supaya dikasih pujian sama ibu bapak guru. Ada yang seperti itu. Dorongan manusia itu ada 3 gitu. Jadi motivasi ada 3 macam ya. Tapi yang lebih bagus itu yang intrinsik, yang ada di dalam diri. Saya mengerjakan PR karena ingin pintar. Saya melakukan hal-hal yang baik itu supaya saya menjadi pribadi yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya. Itu ya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia tidak hanya anak, kita juga ya. Kita juga kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan atau fun, kelima kekuasaan atau power. Nah, jikalau anak-anak melakukan sesuatu itu mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan kebajikan universal, bisa si anak ngambil makanan temennya. Itu teh mengambil makanan tuh apakah karena dari rumahnya tidak dibawakan makanan oleh anak, oleh orang tuanya, berarti itu kebutuhan untuk bertahan hidup tidak terpenuhi, makanya melakukan seperti itu. Kalau kemudian si anak melakukan itu supaya ada perhatian dari bapak ibu guru, jadi dicarikan, mereka diperhatikan, itu berarti kebutuhan dasar akan cinta dan kasih sayangnya kurang terpenuhi, gitu. Bapak ibu guru juga sama, kalau dari suaminya hasilnya pasti mencari yang lain. Nah, gitu, itu teori. Yang ketiga kebebasan, gitu ya. Nah, di sini ada contohnya, contoh kasus. Nah, ada kasus di sini sih, menurut Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus anak yang ini yang mengambil makanan temannya. Mengambil makanan temannya. Nah, mengambil makanan temannya.
memalukan orang tua. Itu nanti dampak ke depannya. Kemudian ada yang lebih bagus lagi, ini yang posisi teman sedikit naik bagus. Kayak tadi, ayolah gak kasihan sama ibu. Nih, itu mungkin si anak nurut. Tetapi jeleknya, negatifnya itu dia nurutnya ke guru itu saja. Ke guru yang lain kadang hari-hari gitu. Jadi dampaknya itu karena dia nurut itu karena ibu itu, kasihan ke ibu gitu. Itu posisi teman. Kalau posisi pemantau atau monitor itu agak lebih maju lagi, lebih bagus lagi. Monitor itu identik dengan konsekuensi setelah melakukan kesepakatan kelas. Kalau tidak mengerjakan PR apa ini Bu nanti harus sapu-sapu atau apa, itu kesepakatan kelas. Kemudian dia melakukan kesalahan dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, itu konsekuensi identik dengan pemantau atau monitor. Kamu tahu apa akibatnya, konsekuensinya kalau melakukan itu? Ya Bu, berarti saya harus Bu. Sesuai apa? Saya kesempatan kelas Bu. Oh iya. Di situ. Itu sudah mulai meningkat. Nah, yang lebih bagus itu control manager. Control manager ini paling bagus ini di sini. Control manager itu mengontrol anak, dia sendiri yang mencari solusi, mencari terhadap permasalahan yang dia buat sendiri. Dan itu biasanya lebih bersifat internal. Dia sadar, oh berarti saya harus seperti ini, oh saya harus seperti itu. Nah itu. Ini ada dalam contoh ininya videonya. Dalam videonya ini contoh dari sebelum sambil menunggu video, lanjutkan saja dulu. Mandiri,
Ada anak yang berantem keluar, bu ini bu, keluar dulu kan, duduk. Kenapa ini? Ini bu ngejek, cina di umur oke bu sama masuk ngejek, yuk tenang. Coba, kalau kamu digitukan apa? Ibu tahu kan? Jadi harus ini dulu, apa namanya? Berempati dulu. Ibu tahu kamu itu seperti nanti kamu itu nanti memang masanya seperti itu. Nah, gitu lah, jadi berempati dulu. Tapi kalau kamu digitukan enak atau tidak? Tidak, Bu. Tapi kalau kamu diejek oleh teman yang lain, gimana rasanya? Sakit hati, Bu. Berarti harus seperti apa? Tidak boleh ngejek, Bu. Nanti dengan sendirinya menjawab dia. Sakit hati, Bu. Kalau kamu digitukan nanti bagaimana perasaan? Sakit hati, Bu. Berarti harus apa yang kamu lakukan? Minta maaf, Bu. Kedepannya harus seperti apa? Nanti Bu harus tidak boleh mengejek lagi. Mau kamu perbaikinya, mau Bu, mau berubah, mau. Di kedepannya harus saling apa? Saling menghargai. Sok, teletabis akhirnya saling pelukan gitu. Langsung ini. Dan itu di situ anak satu dan yang lainnya, yang satu tidak merasa dibela, yang satu pun tidak merasa dihakimi, dan dia pun menyadari oh itu saya salah dan saya harus seperti apa. Itu biasanya dampaknya. Ya, tapi tidak semudah yang sebenarnya memerlukan proses dan tidak cukup sekali. Mungkin saja si anak melakukan hal itu karena apa? Mungkin karena pengaruh dari lingkungan. Di situ sadar, si anak sadar mungkin. Pas datang lagi ke kelompoknya ada seperti itu. Nah, kita sebagai guru ataupun orang tua harus menyadari hal itu yang namanya anak itu harus terus diingatkan, harus sabar, ya. Tidak cukup usah kali. Oh, bos capek, jangan ada kata capek, sokwe gitu. Nanti kadang anak ada yang masuk telinga nanti hati nurani mah tahu bahwa si guru tuh benar dalam menyampaikan itu. Nah, ini sebenarnya menonton contoh penanganan restitusi. Nanti saya share saja karena ini. Nah, jadi budaya positif itu penerapan budaya positif dikaitkan dengan nilai-nilai lain dalam kegiatan PBM. Itu tadi kontrol dulu, menerapkan disiplin, bukan ada hukuman. Kemudian menciptakan visi bersama untuk mewujudkan budaya positif. Kemudian menerapkan disiplin positif di kelas dan sekolah. Merancang kesepakatan kelas bersama siswa. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa sebenarnya pujian dan hukuman jangan salah, itu bisa berdampak jelek juga. Walaupun saya kadang melakukan yang paling ke depan mendapatkan uang, itu sebenarnya ada salahnya juga, ada positif dan negatifnya ya, tergantung situasi ya. Kalau dari segi teori yang sekarang memberi pujian dengan uang itu kadang dengan reward itu bisa mengurangi